Gelar perdana yang mengejutkan dari pasangan baru Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Anindya Wardana di Al Ain Masters 2025 memicu harapan baru bulu tangkis Indonesia. Pemirsa, kembali lagi di program olahraga terkini. Hari ini kita punya berita yang benar-benar mengejutkan dan membanggakan dari dunia bulu tangkis. Datang dari ajang Al Ain Masters 2025 di Uni Emirat Arab. Sebuah gelar berhasil dibawa pulang oleh Indonesia. Betul sekali, tapi yang membuatnya istimewa adalah siapa yang memenangkannya. Bukan nama-nama besar yang biasa kita dengar, melainkan pasangan ganda campuran yang baru seumur jagung, Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Anindya Wardana. Mereka berhasil merebut gelar perdana mereka sebagai pasangan. Ini benar-benar seperti cerita dongeng. Pasangan yang baru dibentuk beberapa bulan lalu langsung bisa menjadi juara di turnamen BWF Super 100. Apalagi di final, mereka harus berhadapan dengan rekan sepelatnas sendiri, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata. Perang saudara di final selalu punya bumbu emosional tersendiri. Dejan dan Bernardine tampil sangat dominan dan berhasil menang 2 game langsung, 21 melawan 12 dan 21 melawan 16. Kemenangan yang sangat meyakinkan dan menunjukkan mental juara mereka. Dejan sendiri mengatakan setelah pertandingan dia sangat bersyukur karena ini adalah gelar pertamanya selama bergabung di Platnas. Dan tentu saja gelar pertama bersama Bernardine. Ini adalah buah dari kerja keras dan keyakinan yang mereka bangun, terutama setelah melewati laga semifinal yang sangat ketat. Anda menyinggung soal semifinal, dan itu poin yang sangat penting. Di babak semifinal mereka juga melawan wakil Indonesia lainnya, Zaidan Arafi Awal Nabawi dan Jessica Mayarisma Wardani. Pertandingan itu berlangsung sangat dramatis. Mereka bahkan hampir kalah sebelum akhirnya berhasil membalikan keadaan. Wow, jadi mereka mengalahkan 2 pasang rekan senegaranya secara beruntun untuk menjadi juara. Ini menunjukkan betapa dalamnya skuad ganda campuran yang dimiliki Indonesia saat ini, tapi juga menunjukkan betapa siapnya Dejan dan Bernardine untuk bersaing di level tertinggi. Tepat, Dejan mengakui bahwa kemenangan dramatis di semifinal itu menjadi modal kepercayaan diri yang sangat besar saat memasuki final. Melawan teman sendiri lagi, mereka jadi lebih yakin untuk menerapkan pola permainan yang sudah mereka siapkan. Mereka tidak membiarkan tekanan menguasai mereka. Bernardine juga menambahkan bahwa hasil ini akan menjadi suntikan moral yang luar biasa. Kepercayaan diri mereka pasti meroket setelah ini. Namun, yang suka saya dari pernyataannya adalah dia tidak mau cepat berpuas diri. Dia sadar masih banyak yang harus dibenahi. Sikap yang sangat dewasa dari seorang atlet muda. Bernardine bilang, saya belum puas, pastinya banyak yang harus dibenahi dan dievaluasi agar bisa cepat naik secara level dan kualitas permainan. Ini adalah mentalitas yang kita butuhkan, mentalitas seorang juara sejati yang selalu lapar akan prestasi. Mereka juga mengakui bahwa dalam beberapa pertandingan sebelumnya, mereka sering merasa tertekan. Namun, kunci kemenangan di Al Ain Masters ini adalah kemampuan mereka untuk keluar dari tekanan itu dan fokus pada setiap poin, satu demi satu. Ini adalah pelajaran berharga bagi setiap atlet. Perjalanan mereka memang tidak mulus. Ini adalah turnamen ketiga mereka sebagai pasangan. Di 2 turnamen sebelumnya, Vietnam Open 2025 dan Indonesia Masters 1 2025, langkah mereka terhenti di babak-babak awal. Banyak yang mungkin meragukan mereka saat itu. Dan kemenangan ini menjadi jawaban telak atas semua keraguan itu. Dejan mengatakan mereka hanya mencoba untuk lebih fokus, lebih semangat untuk membuktikan bahwa mereka punya potensi. Dan ternyata memang ada jalannya. Ini adalah pembuktian bahwa keputusan untuk memasangkan mereka adalah keputusan yang tepat. Sekarang mata publik pasti akan tertuju pada mereka. Apa langkah mereka selanjutnya? Dejan dengan tegas mengatakan bahwa mereka ingin terus berkembang, melangkah lebih jauh, dan yang terpenting menaikkan peringkat mereka di BWF. Mereka tidak mau hanya menjadi juara di level Super 100. Ambisi yang sangat wajar dan harus kita dukung. Dejan bilang, kami mau bersaing di kelas yang lebih tinggi. Ini artinya mereka siap untuk menantang pasangan-pasangan top dunia di level Super 500, Super 750, bahkan Super 1000. Sebuah target yang tidak main-main. Kemenangan di Al Ain Masters 2025 ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam perjalanan karir mereka sebagai pasangan. Ini bukan hanya tentang medali emas, tapi tentang fondasi kepercayaan diri dan keyakinan bahwa mereka bisa bersaing dengan siapapun. Benar sekali, gelar ini menjadi bukti bahwa regenerasi berjalan dengan baik. Sekarang tugas mereka adalah menjaga konsistensi, terus bekerja keras dan tidak cepat puas. Perjalanan masih panjang, tapi mereka telah memulainya dengan langkah yang paling meyakinkan. Sebuah cerita inspiratif tentang kerja keras, keyakinan, dan pembuktian. Selamat untuk Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Anindya Wardana. Kita nantikan gebrakan mereka di turnamen-turnamen selanjutnya. Jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Gelar juara All-In Masters 2025 melesatkan pasangan baru Dejan Ferdinansyah dan Bernardin Wardana ke peringkat 160 besar dunia, sebuah lonjakan drastis yang mengejutkan. Selamat datang kembali di kanal kami, tempat kita mengupas tuntas berita terpanas dari dunia olahraga. Hari ini, ada kabar yang sangat membanggakan dari cabang bulu tangkis. Benar sekali, pasangan ganda campuran baru andalan pelatnas PBSI, Dejan Ferdinansyah dan Bernardin Wardana, akhirnya berhasil pecah telur. Mereka sukses merebut juara di All-In Masters 2025. Sebuah pencapaian yang luar biasa mengingat ini adalah turnamen Super 100 perdana yang mereka menangkan. Pertandingan finalnya pun sangat dinanti-nantikan karena mempertemukan dua wakil Indonesia. Tepat, di Khalifah bin Zaid Stadium, Dejan dan Bernardin berhadapan dengan rekan senegara mereka, Marwan Fazah dan Aisyah Pranata. Ini adalah perang saudara yang menunjukkan dominasi Indonesia di sektor ganda campuran. Dan mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dejan dan Bernardin tampil sangat solid dan berhasil menang straight game atau 2 game langsung. Benar-benar performa yang meyakinkan. Skornya pun cukup telak, mereka mengunci gelar dengan kemenangan 21-12 dan 21-16. Kemenangan ini bukan hanya soal gengsi, tapi juga soal poin peringkat yang sangat krusial. Betul sekali, dengan menjuarai turnamen Super 100 ini, Dejan dan Bernardin berhak mengantongi 5.500 poin BWF, angka yang sangat signifikan untuk pasangan yang baru memulai debutnya. Sangat penting, kita harus ingat, sebagai duet yang tergolong anyar, tambahan poin sebesar itu akan menjadi bahan bakar utama untuk mendongkrak peringkat BWF mereka secara drastis. Mari kita lihat sedikit ke belakang. Perjalanan mereka tidak mudah. Sejak debut pada bulan September 2025 di Vietnam Open, mereka cukup kesulitan mendapatkan hasil yang manis. Di Vietnam Open 2025 yang juga merupakan turnamen level Super 100, langkah mereka harus terhenti di babak ke-16 besar. Tentu bukan hasil yang mereka harapkan. Kemudian, saat bermain di kandang sendiri dalam ajang Indonesia Masters 2025 yang juga level Super 100, nasib mereka justru lebih buruk. Mereka tersingkir lebih cepat di babak 32 besar. Catatan-catatan minor tersebut tentu saja membuat posisi Dejan dan Bernardin di peringkat dunia menjadi sulit untuk bergerak naik. Mereka seperti tertahan di papan bawah. Berdasarkan data peringkat per pekan ini, posisi mereka memang masih cukup jauh, yaitu tertahan di peringkat 349 dunia dengan koleksi hanya 3.400 poin. Namun gelar juara di Uni Arab Emirat ini benar-benar mengubah segalanya. Ini adalah cerita yang sama sekali berbeda, angin segar bagi perjalanan karir mereka sebagai pasangan. Dengan tambahan poin masif sebanyak 5.500 angka dari All-In Masters 2025, total koleksi poin mereka sekarang meroket menjadi 8.900 poin. Dan disinilah bagian yang paling menarik. Jika kita proyeksikan ke peringkat dunia BWF saat ini, koleksi poin sebanyak itu akan melambungkan mereka ke posisi yang sangat terhormat. Benar, prediksi kami menunjukkan bahwa mereka bisa melesat masuk ke dalam jajaran top 160 dunia, sebuah lonjakan yang benar-benar fenomenal untuk pasangan baru. Bisa dibayangkan, mereka diprediksi akan melompati sekitar 180 anak tangga peringkat dunia, dari posisi 300-an langsung ke 100-an. Ini gila. Sebagai perbandingan, peringkat 159 dunia saat ini dihuni oleh pasangan Liao Pinyi dan Tang Ruiji dari Tiongkok yang mengoleksi 8.900 poin, sama persis dengan Dejan dan Bernardin sekarang. Tentu akan sedikit pergeseran setelah semua turnamen pekan ini selesai dan poin diperbaharui, namun prediksi paling realistis adalah mereka akan aman berada di dalam zona 160 besar. Ini adalah sebuah kemajuan yang sangat signifikan, jauh lebih baik daripada terus-terusan berada di peringkat 349. Sebuah langkah besar telah mereka ambil. Untuk para penggemar yang sudah tidak sabar, update resmi peringkat BWF yang akan menampilkan posisi baru Dejan dan Bernardin ini bisa dinantikan pekan depan, yang biasanya dirilis pada hari Selasa, tanggal 7 Oktober 2025 mendatang. Apa keuntungan terbesar dari kenaikan peringkat yang drastis ini? Tentu saja ini membuka pintu-pintu baru bagi mereka. Dengan peringkat yang mendekati 100 dunia, kesempatan untuk bisa berpartisipasi di turnamen dengan level yang lebih tinggi dan lebih prestisius menjadi sangat terbuka lebar. Setelah ini mereka tidak hanya akan bermain di turnamen Super 100, kesempatan untuk unjuk gigi di turnamen level Super 300 atau bahkan Super 500 kini ada di depan mata. Tentu saja, semua itu datang dengan sebuah syarat mutlak. Mereka harus mampu menjaga dan bahkan meningkatkan konsistensi performa mereka setiap kali diturunkan di BWF World Tour. Tantangan berikutnya pun sudah menanti. Setelah sukses di All-In Masters 2025, panggung selanjutnya bagi mereka adalah gelaran Malaysia Super 100. Turnamen BWF World Tour Super 100 tersebut menurut jadwal akan dilaksanakan pada tanggal 14 hingga 19 Oktober 2025 mendatang. Momentum positif ini harus mereka jaga. Kita semua berharap ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang gemilang untuk Dejan dan Bernardin. Semoga mereka bisa terus stabil dan memberikan lebih banyak gelar untuk Indonesia. Amin. Jangan lupa untuk terus mendukung perjuangan atlet-atlet kita. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.
3 wakil Indonesia mengamuk di Al Ain Masters 2025, memastikan 1 gelar juara dan melaju ke final lewat drama comeback yang menegangkan. Halo badminton lovers, kembali lagi di Smash TV, channel yang akan membawa kalian ke jantung aksi bulu tangkis dunia. Benar sekali, dan hari ini adrenalin kita akan terpacu kencang karena kita akan membahas hasil semifinal Al Ain Masters 2025 yang baru saja berakhir. Kabar baiknya, Indonesia berjaya. Betul sekali, dari 4 wakil yang berlaga di semifinal, 3 diantaranya berhasil melaju ke partai puncak. Ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dominasi para pemain kita di turnamen Super 100 ini. Mari kita mulai dari partai yang paling menyita perhatian, perang saudara di nomor ganda putra. Pasangan Raymond Indra dan Nicholas Joaquin berhadapan dengan rekan sepelatnas mereka, Muh Putra Erwiansyah dan Daniel Edgar Marvino. Ini adalah pertandingan yang sangat dinanti. Kedua pasangan ini dilatih oleh pelatih yang sama, Kafid Yusuf. Jadi ini bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga adu strategi dan mental di antara teman sendiri. Dan pertandingannya benar-benar dramatis. Raymond dan Joaquin harus berjuang 3 game untuk bisa mengamankan tiket final. Mereka menang dengan skor tipis 21-19, 14-21, dan 21-19. Yang membuat kemenangan ini semakin spesial adalah momen comeback mereka di game ketiga. Mereka sempat tertinggal cukup jauh di angka 8-13. Banyak yang mungkin sudah mengira pertandingan akan berakhir untuk keunggulan Putra dan Daniel. Tapi disitulah mental juara berbicara. Raymond dan Joaquin justru tampil lebih tenang saat berada di bawah tekanan. Sebaliknya, Daniel Edgar Marvino justru banyak melakukan kesalahan sendiri yang tidak perlu. Momen-momen krusial seperti inilah yang membedakan pemenang. Raymond dan Joaquin berhasil membalikkan keadaan dan merebut kemenangan. Ini adalah final Super 100 pertama bagi mereka setelah sebelumnya sering terhenti di babak semifinal. Sebuah penantian yang terbayar lunas. Sementara itu, kita juga harus memberikan apresiasi kepada Putra dan Daniel. Mereka kembali harus menelan kekalahan tipis di babak krusial. Ini pasti sangat menyakitkan, tapi perjalanan mereka masih panjang. Benar. Selanjutnya kita beralih ke nomor ganda campuran di mana Indonesia sudah memastikan 1 gelar juara. Ini adalah berita yang paling membahagiakan. Betul sekali. 2 pasangan ganda campuran kita berhasil menciptakan All Indonesian Final. Mereka adalah Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, serta Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Andindia Wardana. Mari kita bahas perjuangan Marwan dan Aisyah terlebih dahulu. Mereka berhasil menumbangkan unggulan dari Turki, Emre Sonmen dan Yesmen Bektas. Pertandingan ini juga tidak mudah loh. Mereka sempat kehilangan game pertama dengan skor 15-21. Namun di game kedua dan ketiga, Marwan dan Aisyah menunjukkan kelasnya. Mereka bangkit dan menang dengan skor 21-11 dan 21-19. Kemenangan yang menunjukkan ketenangan dan kemampuan adaptasi yang cepat. Kini mari kita beralih ke pasangan Dejan dan Bernardina. Perjuangan mereka tidak kalah heroiknya. Mereka juga terlibat dalam perang saudara melawan Zaidan Arafi Awal Nabawi dan Jessica Maya Rismawardani. Dan lagi-lagi drama comeback terjadi. Dejan dan Bernardine kalah di game pertama dengan skor 17-21. Namun mereka tidak menyerah. Mereka berhasil merebut game kedua dengan skor 21-19 dan memaksakan rubber game. Game ketiga berlangsung sangat ketat. Kejar-kejaran angka terjadi hingga akhir. Dejan dan Bernardine akhirnya berhasil mengunci kemenangan dengan skor dramatis 22-20. Ini adalah final pertama bagi mereka sebagai pasangan baru, sebuah pencapaian yang sangat manis di turnamen kedua mereka. Dengan hasil ini, gelar juara ganda campuran Al Ain Master 2025 sudah pasti menjadi milik Indonesia. Ini adalah sebuah prestasi yang membanggakan dan menunjukkan kekuatan regenerasi ganda campuran kita. Namun, di tengah kabar gembira ini ada satu wakil kita yang harus terhenti langkahnya. Tunggal putri kita Ciara Marvel Handoyo harus mengakui keunggulan wakil India, Sriyansi Waliseti. Ciara kalah 2 game langsung dengan skor 11-21 dan 12-21. Meskipun begitu, kita tetap harus mengapresiasi perjuangan Ciara. Di babak sebelumnya, ia berhasil menumbangkan unggulan pertama. Tepat sekali, perjalanannya di turnamen ini sudah sangat baik. Ini akan menjadi pengalaman berharga baginya untuk bisa tampil lebih kuat di turnamen-turnamen berikutnya. Jadi mari kita recap, Indonesia meloloskan 3 wakil ke final Al Ain Masters 2025. Raymond dan Joaquin di ganda putra, serta 2 ganda campuran yang akan saling berhadapan, Marwan Faza dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, serta Dejan Ferdinansyah dan Bernardine Andindia Wardana. Jangan lupa untuk memberikan dukungan penuh kepada para pahlawan bulu tangkis kita di partai final nanti. Mari kita doakan agar mereka bisa memberikan yang terbaik dan membawa pulang gelar juara. Terima kasih sudah menyaksikan Smash TV. Sampai jumpa di berita bulu tangkis menarik lainnya.